lambang yang diberhalakan cuma menjadi jargon, tidak diimplementasikan. Wow. Kira-kira begitu. Luar biasa. Mas Tunjung, kalau berbicara tadi kita udah panjang kali lebar soal sampai berbicara yang dikatakan musyrik dan sebagainya. Saya mau kembali lagi, saya mau nguri-nguri rasa nih setelah kita bicara soal kenusantaraan. Sebetulnya pertanyaan soal kenusantaraan itu masih panjang dan banyak sekali. Kita harus sebetulnya sangat senang, nanti jangan pernah lelah ketika saya minta waktu untuk podcast bersama saya. Tetapi kenusantaraan ini memang sudah waktunya, karena saya lihat anak-anak muda ini berjalan sudah cukup jauh. Contoh, saya pernah dengan putra saya sendiri ya berkata, kalau kita kembali lagi masa kita harus sarungan, Mam, harus pakai yang ini gitu kan. Anak-anak milenial ini biar tertarik itu kita harus pakai bahasa milenial juga gitu loh, Mas. Iya. Ya kan, kita nggak bisa pakai bahasa yang memberatkan milenial ini untuk balik lagi. Soal keris aja, soal saya contoh ya, kafe saya bernama Sajen. Itu anak-anak muda itu mengatakan itu old fashion. Old apa tua itu. Itu mesti desain ibumu nih gitu. Nah, hal-hal seperti ini contoh yang viral kemarin di mana ada anak muda itu nendang Sajen. Nah, itu sebetulnya keprihatinan kita bersama bagaimana orang tidak menghargai warisan dari leluhurnya, betul ya Mas ya? Iya, iya. Gitu. Nah, makanya tugas kita bersama semudah-mudahan podcast Berbagi Cerita ini bisa meninggalkan sebuah legacy buat anak-anak muda belajar bahwa kita itu sebetulnya memiliki sebuah budaya yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa yang harus kita jaga bersama-sama. Ada pertanyaan Mas Tunjung dari audiens kita. Oh ya. Silakan. Mbah Akso. Oh, Mbah. Selamat siang, Bu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Mbah. Matur suwun. Sebagai yang sudah berumur saya. Nggih, nggih. Orang muda yang sudah mendalami kejawen luar dalam. Jadi tentang kejawen Jawa, Jawi, Jiwo ya. Iya, iya. Bisa nyawiji. Nah, ini bagaimana kita bersama-sama menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita ini sebetulnya punya tuntunan yang tertinggi dalam arti laku lan tumindak ya. Nggih, nggih. Karena ada dasar di pakar beda. Nilainya adalah nilai welas asih. Asik. Iya. Seperti panjenengan. Jadi langkah-langkahnya kan Mbah ya. Jadi mohon juga matur suwun Mbah atas rawuh panjenengan juga. Bisa jadi orang-orang pemuda-pemuda termasuk jenengan menduga saya ini salah satunya itu juga karena hasil tirakat yang jenengan semua ini yang sudah memperjuangkan saya untuk dilahirkan. Jadi jenengan ini beliau yang sudah lahir duluan itu saya rasa di saat dalam menderita itu kan mesti gerantes batin ini. Mungkin di dalam saat jenengan gerantes itu menarik-narik orang-orang pemuda-pemuda seperti saya nanti. Semoga niscayanya begitu. Jadi saya sendiri juga nggak ngerumaos atau rumongso bisa, tapi saya cuma ingin bersinergi bareng. Karena jenengan itu juga lebih sepuh, itu mbah saya. Kalau ndak ada yang dahulu, yang tua, yang muda ini juga ndak ada. Jadi yang muda ini ada juga karena yang tua. Jadi itu juga bagian dari konsep yang maha luhur. Harus menghargai leluhur dari prinsip itu. Untuk berbudaya harus berbudi, kan gitu kalau di Jawa. Nek menurut saya.
Terus langkah-langkahnya budi Mbah yang memang harus dimulai. Kalau urusan tuntunan dan tatanan ini sudah banyak, tapi seringkali hanya menjadi ritus-ritus belaka. Nah sebenarnya menurut saya ritus tertinggi itu ayo diwajak untuk olah rasa lagi. Jadi orang-orang sekarang itu sudah nggak memberdayakan rasanya, cuma memberdayakan uteknya saja, dan utek ini tidak langgeng. Sifat dari otak ini liar, seperti Anoman, nyolot sana nyolot sini, angin-anginan Mbah. Dan itu selalu diiringi dengan ya nek basa Arabe nafsu kan, itu akhirnya ngerongrong kita. Ketika pikiran ngerongrong, kita ini kemerungsung, emosi dan perasaan turut andil. Dan kita tidak lagi berbudi, karena budinya hilang. Karena yang kita ikuti hanya angkoro itu perasaan dan manah itu pikiran. Dan menurut saya kembalikan kepada ritual, kepada diri sendiri. Salah satunya yang paling tidak seperti Mbok Dewi tadi, kalau ingin mengangkat untuk bangsa Indonesia, menurut saya bangsa Nusantara saja. Nek Indonesia itu kadang campur aduk. Indonesia. Nanti Nusantara itu lebih enak itu rasanya. Seperti Mbok Dewi ini bilangnya bahwa gimana untuk nguri-nguri langkah-langkah itu tadi dan lain sebagainya. Salah satu jenengan sudah menginspirasi wong sepuh itu yang masih mau pakai atribut kebudayaan. Di tempat-tempat seperti ini masih pakai atribut kebudayaan yang bernilai tentang hasil karya leluhur kita, terutama Jawa. Kenapa kita nguri Jawa? Jawa sendiri sebenarnya juga bukan suku. Jawa itu artinya ngerti. Jawa itu artinya luhur, Jawa itu artinya jero, kedalaman. Kalau kita sering kali berada di kedalaman, kita itu tenang. Kedalaman itu isinya mutiara. Tapi nek sing ngambang kuwi gabus. Jadi kuwi gak karu-karuan ya, mesti gitu kan. Maka kita harus ke kedalaman. Agar mengambil mutiara itu tadi, ketika mutiara diangkat ke atas, inilah kemuliaan, Mbah. Inilah kemuliaan. Karena kita mengintegrasikan dari sifat Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. Itu satu yang harus kita ketahui. Nah, ritus-ritus ya juga boleh dilakoni dan lain sebagainya. Terus kita tidak bisa langsung piye ya arep nyeneni orang yang nuwun sewu nendang saja, ini masalahnya dia orang ngerti ya gitu. Karena wong bodoh ndak ngerti, orang bodoh itu disebut ndak ngerti gitu loh ya. Akhirnya gak dunung gitu loh. Maka tarapnya kalau saya siji diajak untuk dari kepribadian ya, neng. Berarti biar meneng ya. Jadi neng itu agar si linglung dan si bingung ini jadi permenungan dunung gung hung. Jadi ketika dia sudah sampai di situ, dia akan tumbuh sendiri. Ya mulai diajari bahwa konsep samadhi atau meditasi kembali ke hambekan ini duduk WE agama bukan. Itu bukan milik keyakinan ABC enggak. Karena sejatinya hambekan itu miliknya manusia, kawula urip. Karena sesuatu yang urip, terutama yang duduknya di dalam palenggahannya kawula itu enak sejatinya urip itu ya hambekan, napas. Kalau ndak ada napas, yo gak urip. Maka elengon yang napas. Satu itu. Mbuh piye carane karo ngerokok kan gitu, karo ngombe kopi boleh ngerasakan napas. Kita ini sering lupa bernapas, maka tidak sadar. Akhirnya napasnya ngos-ngosan. Stres setiap hari. Itu satu. Ya, itu dua. Ketiganya boleh. Jadi kita harus membawa naskah atau membawa infrastruktur baru, naskah perbandingan dengan hal-hal yang sudah ada, kadung terlanjur di era sekarang. Apa? Ya zaman milenial itu mempercayai tentang kekuatan otak, maka kekuatan otak ini seringkali dikatakan sebagai hal yang bersifat ilmiah. Padahal memang ilmu leluhur itu kasunyatan itu ya ilmiah aja nih. Tapi karena tidak ada yang mendunungkan tadi, tidak ada yang menjelaskan tadi, akhirnya jadi skip, namanya klenik. Nah klenik ini kan tahayul. Orang menyimpulkan sesuatu padahal nggak ada kaitannya, nggak ada sebab akibatnya. Dikait-kait nih, mergo gak mampu untuk mencari infrastruktur bagaimana sesuatu ini mengakibatkan sebabnya apa. Sebenarnya sebabnya mesti ada, karena jagat raya itu isinya sebab akibat, dualitas. Lah mergo gak mau metani, ndak mau goleki ya dipunggel ae lah. Wusung ini dan itu akhirnya malah menjadi bumerang untuk kita sendiri. Berarti kita harus sabar satu. Sabar itu berarti tabah, wani tirakat, wani poso, wani getih. Baru ketika di dalam ketabahan itu getaran emosi sama pikiran tuh lenyap, kesadarannya muncul, jadi sadar
Setelah sadar baru kita bisa menyimpulkan, baru nalar, jembar. Nah, ketika sudah dinalar dan jembar, sebenarnya ilmu yang ada semuanya ini apa yang diwariskan leluhur itu bisa dinalar kok sebenarnya. Nah, makanya anak pemuda sekarang ya kadung, karena dia sudah kadung masuk di zaman Kali Yuga ini, di zaman serba globalisasi dan serba maju, katanya maju. Nah, menurut saya malah gak maju, mundur. Gitu ya. Maju gitu ya. Akhirnya ketergantungan. Misalnya ketika sekarang untuk orang itu nek wis rumangsa gemede itu diuji pakai namanya COVID saja bingung, padahal COVID itu cilik. Jadi kowe aja rumangsa gemede itu. Dengan COVID saja kowe kalang kabut. Karena kowe gak pernah tabah dan ngamatke apa yang terjadi. Akhirnya di lockdown itu disuruh ngematke kembali ke dalam. Ya, jadi bocah-bocah nom sing kemelinti saiki itu ben kowe iki rasa gemede, jombagusi. Hanya dengan barang kecil saja kalang kabut. Nah, di situ akhirnya boleh meminjam artikulasi ilmiah, boleh. Jadi misalkan menjelaskan ilmu. Memang kan awake dhewe itu ngilmune wis menemukan fisika kuantum, metafisika sebelum sekarang teorinya lahir. Big Bang itu saya naik ning Linggayoni kan gitu. Sperma yang muncrat itu kan Big Bang sebenarnya kalau kita mau golek. Lah kita tuh ndak golek yo, ndak sabar untuk mencari kok saat belajar ngilmu tuh karepe instan. Ndak bisa. Karena ngilmu ini lembut. Makanya karo ngudari barang sing lembut. Jadi kalau kita ngerokok itu ngudari barang sing lembut. Gitu kan kira-kira. Sabar, tabah, sadar. Terus bersinergi di dalam semua bidang. Kita harus berkompromi karena memang zaman sekarang itu zamannya koyo ngene, mau nggak mau teknologi dianggap maju dengan yang ada yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya jangan bikin YouTube. Ya enggak apa-apa kompromi. Dengan pakai YouTube kita menularkan tutur tinular kepada anak kita. Dan kita membahasakan apa yang sekarang ada itu secara scientific, ilmiah. Mbah dulu itu wes belajar penelitian loh, cuma gak nganggo proposal. Beliau sudah belajar observasi yang namanya ilmu niteni, gitu kan? Betul. Tapi gara-gara gak ono proposal ini dianggap wih gak layak uji, gak layak. Itu wes enek badan sing ABCD ora. Itu terlalu administratif. Administratif itu ya ruwet, itu ribet itu berhala itu menurut saya. Jadi akhirnya banyak tokoh-tokoh pemuda kita, tokoh-tokoh kita yang menemukan beberapa teori dan ilmu itu malah gak timbul, malah tidak dipakai. Ya itulah Indonesia. Maka saya ngomong frasenya Nusantara. Ya itu biar lebih enak. Ya karena Nusantara ini lebih luas, lebih lentur, lebih terengginas, lebih mawas, lebih dunung, lebih wening. Jadi bukan kita itu anti terhadap yang satunya. Kita anti terhadap sesuatu yang bersifat terpisah, terpecah, cerah. Karena itu melanggar prinsip universalitas atau kemanunggalan. Ya keterpecahan inilah yang harus ditolak. Maka kita harus mengembalikan lagi namanya asih, asah, asoh. Jawa, Jawi, jiwa. Baru di situ Bhinneka Tunggal Ika tercapai. Baru disitulah implementasi ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab dulu baru makmur. Ojo ngoyok makmur, nek urusan materi dulu mesti gak karu-karuan. Jadi mesti sabotase sana sini, senggol-senggolan, sikut-sikutan. Maka diajari tabah agar lahir adil dan beradab. Nusantara itu ciri khasnya dua itu. Adil dan beradab, baru subur makmur. Wow. Itu konsepnya. Jadi kalau di dalam dirinya nggak mau adil, nggak mau sabar untuk menimbulkan kesadaran agar dia adil dan dewasa bijaksana tadi dan beradab tadi, nggak akan lahir namanya Nusantara, nggak ada. Nah kita itu dididik untuk mie instan. Apa-apa itu serba instan, serba menak, gak wani getih. Padahal Nusantara ini berdiri di atas kawah candra di muka, cincin api. Kalau nggak salah disebut sabuk sirkum Pasifik. Jadi gampang meledos, gampang gempa bumi itu gunungnya. Dan itu lahar panas. Tapi leluhur kok wani ngedeke ya, kok wani hidup di situ ya. Dan kok ya subur makmur dan ya tenang-tenang ya. Itu menjadi prinsip bahwa sesuatu antara yang buruk dan yang baik itu jadi manunggal, tidak terpisah. Yang apes dan yang untung itu jadi siji. Orang itu menganggap keapesan itu sebagai hal yang mengeri dan mencekam. Tapi bagi saya keapesan itu keberuntungan. Tanpa adanya keapesan, kamu tidak digiring untuk eling, lan waspada. Kamu selalu
menjudge bahwa aku maunya yang untung-untung gitu, yang baik-baik, yang jelek nggak mau, baik-baik yang saja. apes nggak mau. Tapi bagi saya apes itu perlu. Karena itu bagian dari untung, jangan dipenggal. Orang sekarang tuh senengnya menggal-menggal, misahke. Akhirnya kita lihat keterpisahan, pecah-pecah, gap kono, gap kini, kotak-kotak. Itu cermin dari kondisi batinnya yang sudah pecah-pecah, yang sudah senengnya misah-misah. Pokoknya nek sing sesuai karo aku apik, pokoknya aku njaluknya sing untung-untung gitu kan. Kan insecure itu awalnya dia itu. Nah, karena kita tahu bahwa kita ini berdiri di atasnya kawah candar di muka, segala potensi pembakaran, ledakan, itu dijadikan sama leluhur Nusantara bahwa kalau kamu itu pengen bahagia, makmur, dan ayam tentrem, harus wani rekoso, harus wani pranalangsa, harus berani menderita, harus digodok di kawah candra di muka baru mateng. Keris, emas, cincin nek gak digodok dengan panas itu ya ora dadi. Manusia sama, nek ndak digodok sampai mateng tidak jadi orang-orang seperti saya, jenengan, mbahnya, pas ada dinamika. Dan nek wong iso nrimo dua-duanya itu menjadi satu prinsip yang sama, kemanunggalan yin yang utuh, itulah manunggal, itulah esa, kesatuan. Itulah yang harus kita terima. Kita tuh selalu memecah gara-gara lahir dari dalam, sudah pengennya mecah-mecah, egonya mecah pengennya. Itu yang berdosa bagi orang Jawa. Kamu merasa berbeda dengan sesuatu di luar dirimu saja itu sudah dosa. Makanya kan leluhur itu, APE itu yang ada itu apa? Semua sesuatu di sekeliling kita di alam raya ini itu tidak dipahami sebagai benda objektivitas, tapi sebagai keluarga. Makanya keris itu ya dinamai, omah itu dinamai, cagak rumah dikasih nama. Karena itu prinsipnya dia tahu, ini juga bagian dariku. Jadi aku harus mengasihi. Bukan mau menyembah, tapi mengasihi. Gitu Mbah, ya kira-kira nih. Jadi itu bukan klenek, itu karena prinsip asih asasuh. Betul. Nah, cara lakune ya tadi sijine ya kudu wani dirajak balik kudu nong neng ya tadi kudu ngrasakne ambekan. Dadi ojo langsung dikeplaki lah. Momone dhek sik kemrungsung awake dhewe sing adem, on off. Ya, dia on kita off. Nek dhek sik on terus jak ngopi. Ngopi dulu ngerokok. Ketika ngerokok dhek kan belajar ngenanteng ambekane dhewe dia. Baru dituturi ngene loh. Sejatinya dundungnya ini bla-bla gini loh secara ilmiah jelas. Lah gak tahu diajak ngerokok karo ngopi dimarahi terus ya sepaneng nah. jadi harus jembar, longgar, sabar itu harus dimulai dari situ. Dan jangan berkecil hati Mbah. Bisa jadi hanya gara-gara satu orang seperti jenengan itu Nusantara masih ada. Jadi satu orang ini masih berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar di Nusantara ini. Karena saya rasa di dalam diri kita itu ada berjuta bahkan bermiliar-miliar DNA yang terkait dengan sesuatu di luar diri kita. Mending ada satu orang yang masih sadar daripada 1000 orang yang pura-pura aku iso Jawa tapi gak pernah mengimplementasikan itu. Itu gak penting bener. Makanya 1001 orang yang akan sadar itu kan suatu gambaran bahwa kamu tuh jangan berkecil hati walaupun gak duwe konco untuk nguri-nguri budaya ini. Konco kuku alam semesta karo Gusti Allah lho. Yes, mantap. Itu nek saya gitu. Itu nek saya gitu. Dadi prinsip saya gitu. Dadi aku iki ngomong kowe iki cah enom kok ngono dhewe kudune sik iso menikmati bla-bla masa depan. Dan masa depanku ini kok. Masa depanku ini gitu loh. Jadi aku gelem iki saiki neng kene. Aku menerima momentum sekarang untuk mencipta sesuatu di kemudian hari. Jadi tak nerimo ing pandum itu gelem iki saiki neng kene. Mapan di sini karena sesuatu di masa depan yang akan tercipta dari kondisi yang sekarang. Nek sekarang iki wis bingungan, gemerungsung dan sebagainya ya masa depannya ngono kuwi terus di sini. Jadi santai ngeli ning ora keli gitu kira-kira ya gitu ya. Luar biasa ya Mas Unjung. Kita Gitu Mbah nggih, nuwun sewu. kita baik. Udah mari. Nggih, monggo. Ini luar biasa nih. Pastikan soal beberapa kata-kata dari Kang Supasoma ya. Yang mana ininya Waneka Datu Wingus Woro Buddha Wiswa Bineki Ratwa Ngapan Kena Purwono Cek Mongko jinatwa kelawan siwa tatwa tunggal binika tunggalika tanggono Dharma mangruwa. Dan monggo ini adalah buat saya adalah sebuah
tata cara yang harus diakui oleh dunia. Karena ini sebetulnya masuk kamanungsa Ya. yang Ya. berhubungan dengan Gusti Kang Benglan. Semoga panjenengan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh generasi muda dan generasi tua yang belum sadar dan yang sudah sadar. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya prinsip toleransi, peleburan beberapa kepercayaan di zaman itu, terutama zaman Majapahit. Karena aliran Siwa Buddha dan Buddha Mahayana dan Tantrayana. Maka leluhur itu sudah mengajarkan toleransi. Seakan-akan ketika kita hanya melihat dengan tercapan panca indera itu terlihat Siwa dan Buddha itu berbeda dalam selintas pandang. Tapi sejatinya ketika kita memejamkan mata, dia itu satu di dalam hati kita. Tidak pernah terpecah. Yang membuat terpecah adalah ilusi panca indera kita. Kan itu Mas. Nah orang sekarang tuh mengikuti ilusi panca indera. Akhirnya hidup di dalam pikiran dan perasaan yang menyesatkan. Kesadarannya mati. Tidak ngadeg jenggelek atau kiamah. Atau kiamat itu artinya kan bangkit. Sebenarnya orang-orang Islam itu sudah tahu. Kiamat itu artinya kiamah itu bangkit kesadaran. Hari kiamat itu artinya hari kebangkitan. Kan gitu sebenarnya. Cuma kan tidak ada artikulasi yang menjelaskan ke sana. Ya gak apa-apa, saya bahas yang tentang ini. Terus ketika ngomong tentang itu biar anak-anak itu tahu. Sesekali untuk melihat sesuatu yang nyata, kamu tuh perlu wening, pejamkanlah kedua matamu. Maka kita itu tidak pernah ngajari doa tapi adanya wening cipta. Tek. Niat ingsun nutup baban dawa songo itu mengeringket nutup baban 9 lubang. Ngeringkes rakitane poncondrio nutupi baban dawa songo itu ngeringkes. Tek. Sesekali menengok agar melihat sesuatu di luar dirimu itu tidak tersesat. Karena sesuatu di luar dirimu itu sebenarnya tergantung terhadap realitas yang ada di dalam perhatian matamu, telingamu yang mempengaruhi perasaan dan pikiranmu. Itulah ilusi kemenduaan dualitas. Padahal tan ono dharma mangruwa, tidak ada kebenaran yang mendua loh sebenarnya itu. Saat kamu memejamkan tek wening itu semuanya sebenarnya manunggal satu. Wening suwung baru akan memunculkan potensi-potensi berikutnya tergantung jenengan iso gelar jagat belum jagat. Itu frasa tertingginya. Maka kita coba bedah dari hasil ini ada yang namanya Pancasila gitu. Apa yang diajarkan oleh leluhur dalam Pancasila yang setiap hari kita kumandangkan setiap upacara hari Senin. Terus saya itu merasa tidak fair karena upacara itu hanya ASN dan pegawai negeri itu tidak fair. Bahkan tukang ngarit itu harus upacara seharusnya. Tukang cakul karena berarti nek ngomong upacara itu hanya di dalam lini-lini lembaga tertentu ya berarti tidak fair. Berarti kita itu sudah memecah dan memisah-misahkan gitu. Jadi Pancasila itu kembali kepada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jelas orang Jawa, orang Nusantara, Indonesia, terutama yang mengutip itu semua dari Sota Soma, itu memiliki prinsip tentang semua itu adalah satu keutuhan, prinsip universalitas. Maka bertuhan itu diutamakan paling penting. Cara pertama itu bertuhan itu berkeutuhan. Dengan beberapa laku mangening, manekung, maneges. Dari mangening, nekung, merenungkan dari apa yang ditegaskan dari rasa sejati tadi. Baru ditegaskan, oh muncul. Akhirnya dari buah bertuhan yang tepat menjadi bentuk kedua. Manunggaling kawula Gusti. Baru lahir dua. Manusia yang adil dan beradab. Baru berperi kemanusiaan. Setelah kamu itu ngerti tentang sejatine Gusti, implementasinya adalah peri kemanusiaan. Setelah mengerti implementasi berikutnya, yang ketiga adalah persatuan. Menurut saya tidak Indonesia. Persatuan segala entitas atau bangsa dimanapun di seluruh dunia, apapun yang ada di jagat raya ini. Kalau manusianya sudah beradil dan beradab, pasti menyatu. Pasti terlahir kekuatan manunggal. Lah mergo gak adil dan beradab ya eyak-eyakan, eker-ekeran, belum berperi kemanusiaan. Bagaimana untuk bersatu? Tidak mungkin. Baru setelah sudah bersatu, muncul inspirasi. Rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat yang memimpin, bukan pemimpin. Kesadaran yang memimpin. Dalam kebijaksanaan.
Kesadaran yang bijaksana inilah yang iso mimpin, yang iso among kinemongan. Baru terwujud makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah urutannya nggak bener mesti rusak. Pancasila itu hanya menjadi dalam tanda kutip lambang yang diberhalakan, cuma menjadi jargon, tidak diimplementasikan. Wow. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ngeri ya. Luar biasa Mas Tunjung. Kira-kira begitu Mbak ya. Memuaskan. Wow. Nanti Saya dicari Mas sampai- Indra Mbak. Saya sampai terpukau. Jadi kan tidak ada yang meluruskan. Jadi Pancasila itu cuma dijadikan ritus upacara. Maksudnya upacara tuh upacara terhadap diri kita. Agar kita eling bahwa Pancasila itu 5 kitab yang harus dipegang di dalam kehidupan ini. Yang bagi orang Jawa, nanti untuk taraf berperi kemanusiaannya itu harus memegang 5 prinsip. Itu sama, lahirnya Pancasila itu akan ada kaitannya dengan 5. 1, tata krama. Itu agama, tata krama itu agama. Kan? Baru Subosito. Setelah tata krama kita sandang gitu, Ajini Rogo ing Busana itu kita bertata krama, kita menampilkan sesuatu yang tidak mengarahkan pandangan orang itu kepada kesalahpahaman, itu namanya tata krama. Kita itu berusaha untuk meminimalisir agar tidak jadinya kesalahpahaman, itu kan tata krama. Jadi sak mestine. Misal gitu. Yang kedua Subosito, baru menanting. Subosito itu rasanya orang. Iki piye to wong iki? Oh, njaluke dirungokke jak ngopi. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan dijak ngomong terus. Jadi kita harus tahu koordinasi orang. Oke, wong ini gini. Oh, Subosito. Baru madep mantep. Kan terkadang kalau kita melakukan ini, kalau kita nggak madep mantep, kita tuh terombang-ambing oleh lingkungan kita. Gue dibenci, di hater, di judge, gue wis bingung. Jangan bingungan. Jangan bingungan. Hater pembenci itu melatih kita untuk berhijrah kepada sesuatu yang lebih murni. Agar kita tidak bergantung dengan dunia materi atau makhluk. Makhluk itu jangan kamu gantungkan. Hidup kepada makhluk-makhluk itu tidak kekal. Harus kepada dirimu. Madep, mantep, lingga, ngaceng. Berdiri, tegak. Baru ketika sudah madep mantep, lentur. Harus andap asor atau humble. Ya. Andap asor. Saat madep mantep itu kan kita kadang sombong, membuka dada. Ya. Karena kita di bumi itu tempatnya adalah bawah dingkluk, maka harus andap asor, eling nek kowe ngidek lemah. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu tuh meminjak tanah, Ibu Pertiwi. Kamu harus andap asor, harus humble. Baru dari situ, ketika sudah kamu lalui semuanya, kamu bisa ngempan papan, titis. Ketika melihat sesuatu itu titis sesuai situasi kondisi. Bukan penilaian baik dan buruk, tapi kebajikan. Kebajikan itu sesuai situasi kondisi. Ada kalanya kita menipu atau disebut apus kromo. Itu boleh. Kalau tidak ditipu kan menimbulkan kesalahpahaman, mending ditipu dulu karena dia belum siap. Aduh. Gitu ya kira-kira gitu. Yuk. Siap. Oke, cukup. Ayo. Terima kasih Mas Tunjung bincang-bincangnya di podcast Ya. saya. Luar biasa. Entah nanti saya akan minta waktu episode berapa. Ya. Ini kita udah buat 2 episode. Para sahabat berbagi cerita, luar biasa. Itulah keluar biasaan Nusantara. Nusantara yang memiliki begitu banyak dinamika yang bisa diterapkan kepada anak-anak muda milenial yang tidak pernah usur oleh zaman. Sekali lagi, saya Dewi Susilo Budiarjo. Mas Tunjung berbagi cerita akan kembali pada episode berikutnya.